Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rukun iman nomor 6, yaitu hendaknya beriman. Beriman terhadap apa? Terhadap qada dan qadarnya Allah. Iman dak pastian Allah, khairihi baik sebecek, wa syarrihi maupun secuba. Minallahi ta'ala, bahwa nekede tengah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Atabu Imam Al-Fashani, wa ma'nal iman wal ma'nal imanu bihi. Adapun makna iman bihi terhadap qadar Allah, meyakini bahwasanya Allah Ta'ala berkuasa. Kuasa Allah, menakdirkan Allah terhadap sesuatu yang baik maupun yang buruk qabla khalqil khalqi, sebelum penciptaan makhluk. Pasten, menjapon rem ngutura pasten becek maupun pasten coba. Dan percaya bahwa seluruh yang ada gak dito, kejadian yang ada sebab qada dan qadarnya Allah. Iki badana bumi, badana manusia, macam-macam nega. Beserta tingkah lakunya sejenak nega berdasarkan qada dan qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia zat yang menghendaki terhadap sesuatu itu terjadi. Dan cukup memiliki keyakinan yang mantap terhadap hal tersebut tanpa bersusah payah mencari pembuktiannya. Sayyid Abdullah Al-Marghani adapun iman bil qadari dengan takdir. Saya kata iman dak takdirnya kenapa? Membenarkan bi anna ma kana wa ma yakunu, bahwa apa-apa yang telah ada dan yang akan ada, atas takdir zat yang mengatakan kepada sesuatu kun fayakun, jadilah maka jadilah sesuatu itu. Khairan, baik kejadian itu bersifat baik, aw syarron atau coba, atau memberi manfaat, atau malah memberikan bahaya, baik manis, nyaman, atau baik, lo nyaman. Segala sesuatu yang terjadi, semua itu terjadi atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kepon Sayyid Abdullah Al-Marghani, Rasulullah SAW adabu bahwa segala sesuatu itu terjadi sebab qada dan qadar Allah, sampai ketidakmampuan dan kecerdasan pun itu semua atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, atas qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah juga adabu tidak dikatakan beriman seorang hamba billahi terhadap Allah sampai dia itu beriman terhadap qada dan qadarnya Allah, sebecek maupun secuba. Belum dikatakan beriman melok, percaya ada qada qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Allah subhanahu wa ta'ala adabu di dalam Al-Quran, wa ma asabaka min hasanatin faminallah, dan apa-apa segala sesuatu kebaikan yang engkau terima itu datangnya dari Allah, yang mewujudkan kebaikan itu dan yang menciptakan kebaikan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun apa-apa yang menimpamu dari kejelekan, famin nafsik, dari engkau sendiri, jawaban Allah. Maksudnya bukan yang menciptakan kejelekan, Pak, tapi itu kejelekan dari engkau sendiri, kata Allah, itu sebagai upaya hasil dari perbuatanmu, bukan yang menciptakan kejelekan itu. Yang menciptakan kejelekan fakun Allah. Manusia mampu kebaik kejelekan, Pak. Tanpa Allah mampu punten. Lo mampu, Pak. Karena manusia lo bisa menciptakan kejelekan. Contohnya, bodoh orang dicompong niat maten orang. Kadang gagal, Pak. Kan gitu. Bodoh orang niat merampok, gagal. Itu kan kejelekan. Itu bukti bahwa manusia itu tidak mampu menciptakan kejelekannya. Pada kebagusan juga. Berapa banyak orang yang berniat baik tapi kemudian gagal dengan berbagai macam contoh. Pokoknya kebagusan baik sosial, agama dan lain sebagainya. Makanya
ada istilahnya taufik. Muka-muka ku lebih sampai kenging taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saya maksud taufik nih kak? Kesesuaian keinginan kita dalam hal kebaikan sesuai di keinginan Allah. Nah, saya kocak taufik. Kita anti niat becek, Pak. Molok bersesuaian dengan kehendak Allah, burung lo jadi. Kita ingin kalau Allah tidak ingin lo terjadi. Kita tidak ingin kalau Allah ingin terjadi. Dan apa-apa yang menimpamu dari sebuah musibah itu sebab usaha tangan kalian sendiri. Musibah yang terjadi itu sebab perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Adapun Allah Ta'ala, kul katakan Muhammad, kullun min indillahi. Segala sesuatu itu datangnya dari sisi Allah. Farju'un lil haqiqati. Itu kembali kepada hakikatnya, Pak. Hakikatnya munculnya keadaan itu artinya seneka tidak ada satu hal pun, jangankan seraja, Pak, satu debu terbang tanpa kehendak Allah itu tak ada. Kalau itu sampai terjadi, berarti ada sesuatu yang terjadi di dunia ini tanpa penguasaan Allah. Mun sampean meyakini misalnya setepong ngapur itu bisa terjadi tanpa kehendak Allah, berarti nang punya nikah beda hal yang terjadi tanpa kendali Allah. Benika keliru. Jadi tidak ada satupun yang terjadi nang bumi nikah di alam raya nikah. Beniku nang bumi, Pak. Di langit, napa di tatar surya, dimanapun di alam raya kadinto, sesuatu bergerak, sesuatu berpindah tempat. Itu terjadi tanpa kehendak Allah tidak ada. Semuanya atas kehendak Allah. Ulama berbeda pendapat tentang makna kodok dan qadar itu tipi. Nah, babi tena kodok bi qadar nikah. Adapun kodok menurut pengikut Imam Asy'ari, menurut pengikut akidah Imam Asy'ari, katiku lebih sampean nikah. Jadi qadariyah bani, jabariyah bani. Nah, yang tengah-tengah nikah Asy'ariyah. Akidah Imam Asy'ari. Kodok nikah kehendak Allah terhadap segala sesuatu fil azali, di zaman azali. Nah, qadar nikah, kodok gila ketetapan Allah di zaman azali, belum terjadi ya. Nanti kodoknya Allahnya akan terjadi. Nah, setelah terjadi, itu kocak qadar, kocak takdir. Sebelum terjadi, maka belum takdir. Dan kita manusia hanya bisa memastikan yang sudah terjadi. Deku gula kakak mahu nih gula dia. Sebelum terjadi belum takdir. Lah semakin nikah ngaji. Ini kampun takdir dari Allah. Neng zaman azali dimin jam sekian hari ini, malam ini, tahun ini, tanggal ini kita ngaji bersama. Ini sudah terjadi. Ini mana? Qadar nih. Karena sudah terjadi dan berlangsung semakin. Dimin berupa kodok neng zaman azali sudah tertulis nih. Jadi bitin mengkodok nikah ketetapan Allah di zaman azali, kalau sudah terjadi nyamai takdir. Mereka menurut Asy'ariyah, pengikut akidah Imam Asy'ariyah. Menurut Imam Maturidi, saya kocak kodok nikah, Allah mewujudkan segala sesuatu berdasarkan ilmu Allah. Nikah kodok. Mudah-mudahan kita dapat kemantapan hati, keimanan kita tentang kodok dan qadar Allah. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.